Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Araditya Ahmad Fauzi, kelas 12 dari SMK Negeri 3 Kota Madiun. Saya bersama ibu pembimbing saya, Ibu Diah Fahmawati. Kami akan menyampaikan ide inovasi kami di tengah pandemi yang kami beri nama Apem Raminten. Apa sih itu Apem Raminten? Simak video ini sampai selesai. Apem Raminten merupakan alat pembuat garam menjadi disinfektan. Kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 telah melanda Indonesia hampir 1 tahun. Karena adanya pandemi ini, maka diperlukan upaya untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih, salah satunya dengan penyemprotan disinfektan. Dan saya telah mendapatkan materi pada kelas 11 yang lalu pada mata pelajaran produktif analisis bahan anorganik. Diberikan materi tentang senyawa golongan utama dan kegunaannya, yang salah satunya menjelaskan potensi garam sebagai disinfektan dengan mengubahnya menjadi senyawa natrium hipoklorit. Dan dengan tambahan materi pada kimia instrumen tentang elektrolisis, saya mencoba memodifikasi alat penghasil disinfektan dari larutan garam yang mudah dan murah dengan memanfaatkan barang yang ada di rumah. Bahan yang digunakan yaitu ada garam, dibutuhkan garam sebanyak 3 gram atau kurang lebih setara dengan setengah sendok teh. Kemudian air sebanyak 100 ml karena saya akan membuat larutan garam dengan konsentrasi 3%. Kemudian ada serangkaian alat Apem Raminten. Alat Apem Raminten ini tersusun dari botol bekas, kemudian ada karbon. Karbon di sini bisa menggunakan isi pensil atau isi baterai bekas. Kemudian ada batu baterai. Kabel dari batu baterai dililitkan pada karbon seperti itu. Setelah alat dan bahan sudah siap semua, langkah pertama adalah pembuatan larutan garam dengan konsentrasi 3%, yaitu dengan melarutkan 3 gram garam pada air sebanyak 100 ml. Lalu diaduk hingga benar-benar tercampur semua atau homogen. Setelah larutan homogen, larutan dimasukkan ke dalam rangkaian alat Apem Raminten. Setelah itu dielektrolisis kurang lebih selama 1 jam. Elektrolisis itu sendiri merupakan proses penguraian senyawa yang terdapat di dalam lelehan atau larutan elektrolit. Pada elektrolisis, katode merupakan kutub negatif, sedangkan anoda merupakan kutub positif. Reaksi pada katoda, ion logam aktif seperti Na+ tidak direduksi dalam air karena potensial standar reduksinya lebih kecil daripada air, sehingga yang direduksi adalah air.
Larutan yang berada pada katoda bersifat basa dan muncul gas hidrogen pada katoda. Sedangkan reaksi pada anoda yaitu terjadi oksidasi ion Cl. Dari oksidasi ion Cl akan menghasilkan gas klorin. Pada saat elektrolisis berlangsung, botol harus ditutup rapat dan tidak boleh ada lubang agar tidak terjadi penguapan gas klorin. Senyawa yang dihasilkan pada saat elektrolisis larutan garam dapur yang digunakan sebagai disinfektan adalah natrium hipoklorit. Senyawa natrium hipoklorit ini hasil dari reaksi antara gas klorin dengan natrium hidroksida. Pembuatan disinfektan yaitu dengan cara mengambil larutan hasil elektrolisis sebanyak 4 sendok teh, kemudian dilarutkan dalam 1 liter air. Kocok larutan biar tercampur semuanya. Disinfektan dapat disemprotkan pada peralatan yang ada di dalam rumah. Itu tadi cara pembuatan disinfektan dari larutan garam. Mudah bukan?